Hari-hari setelah perpisahan di taman terasa hampa bagi Lin Xiaoyu. Ia menjalani rutinitas seperti biasa, bekerja di minimarket, mengurus ibunya, namun senyumnya seakan hilang. Setiap kali ia menatap jalanan ramai, hatinya terasa kosong. Malam hari, saat ibunya tertidur, Xiaoyu sering duduk di tepi ranjang, menatap ponsel yang disimpannya rapat. Ada begitu banyak hal yang ingin ia katakan pada Yuhan, tapi ia takut satu pesan saja akan menghancurkan semua tekad yang sudah ia kumpulkan. "Ini yang terbaik demi ibu," bisiknya, meski air mata kembali mengalir. Di sisi lain kota, Chen Yuhan juga tak lebih baik. Ia menghadiri rapat, menandatangani kontrak, bahkan menghadiri pesta keluarga Tang bersama ayahnya. Namun di setiap kesempatan, matanya kosong, pikirannya melayang entah kemana. Tang Xinya, dengan gaun merah anggun, menghampirinya di pesta itu. "Yuhan, semua orang menunggu kita menjadi pasangan sempurna. Mengapa kau tidak mencoba membuka hatimu padaku?" Yuhan menatapnya dingin. "Karena hatiku sudah memilih, dan bukan kau." Xinya terdiam, tersinggung. Namun ia tersenyum tipis, menyembunyikan kemarahan di balik wajah manis. "Kalau begitu, aku akan pastikan gadis itu menyesali pilihannya." Beberapa hari kemudian, tragedi menimpa. Kontrakan sederhana tempat Xiaoyu dan ibunya tinggal, tiba-tiba terbakar akibat korsleting listrik. Api menjalar cepat, dan meski warga sekitar berusaha membantu, banyak barang mereka habis dilalap api. Xiaoyu berhasil menyelamatkan ibunya, namun keduanya hanya bisa berdiri di pinggir jalan, menatap rumah mereka yang kini tinggal puing. "Ibu, maafkan aku, semua habis," Xiaoyu mengisak. Sang ibu menepuk lembut tangannya. "Yang penting kita selamat, Xiaoyu, rumah bisa dicari lagi, jangan salahkan dirimu." Namun bagi Xiaoyu, beban terasa semakin berat. Ia merasa benar-benar kehilangan segalanya. Berita kebakaran itu sampai ke telinga Yuhan lewat media lokal. Begitu membaca nama Lin Xiaoyu dalam daftar korban, ia langsung bergegas meninggalkan kantornya. Tanpa peduli pada pandangan orang, ia datang ke lokasi mencari-cari sosok yang begitu dirindukannya. Dan ketika melihat Xiaoyu duduk di tepi jalan, memeluk ibunya dengan mata bengkak karena menangis, hatinya remuk. "Xiaoyu!" serunya sambil berlari mendekat. Xiaoyu terkejut melihatnya. "Yuhan, mengapa kau?" Namun sebelum sempat menolak, Yuhan sudah berlutut di depannya, menatapnya penuh emosi. "Aku tidak peduli apapun lagi. Kau butuh bantuan, dan aku tidak akan membiarkanmu menghadapi semua ini sendirian." Xiaoyu mengguncangkan kepalanya, air mata mengalir deras. "Tidak, Yuhan, kau tidak boleh terlibat. Kalau keluargamu tahu, aku tidak peduli. Kalau harus melawan seluruh dunia demi melindungimu, aku akan melakukannya." Di hadapan banyak orang, Yuhan meraih tangan Xiaoyu, memegangnya erat seakan tak ingin pernah melepaskannya lagi. Namun, keberanian itu tentu membawa konsekuensi. Keesokan harinya, berita tentang pewaris keluarga Chen yang terlihat bersama korban kebakaran dari kalangan biasa menyebar cepat di media sosial. Foto Yuhan menggenggam tangan Xiaoyu tersebar luas, menimbulkan kehebohan. Di ruang keluarga Chen, Jianhong murka. "Kau benar-benar mempermalukan keluarga ini di depan publik." Yuhan berdiri tegak, tak gentar. "Aku hanya melakukan apa yang menurutku benar." "Benar?" Jianhong menggebrak meja. "Benar menurutmu, tapi menghancurkan reputasi keluarga Chen. Kau harus memilih, keluarga dan tanggung jawabmu atau gadis itu." Yuhan terdiam, lalu menatap ayahnya dengan sorot mata tegas. "Kalau begitu, aku memilih dia." Kata-kata itu membuat Jianhong membeku sesaat, sebelum wajahnya memerah karena amarah. "Mulai hari ini, kau bukan lagi anakku. Semua fasilitas dan kekuasaan yang kau miliki akan dicabut." Madam Li berusaha menahan.
"Jian Hong, jangan terlalu keras." Namun Jian Hong tak mau mendengar. Bagi seorang pengusaha besar, reputasi lebih penting daripada segalanya. Yuhan hanya menarik nafas panjang, lalu berkata tenang, "Kalau itu harga yang harus kubayar untuk bersamanya, aku rela." Malam itu, Yuhan menemui Xiao Yu yang kini tinggal sementara di rumah salah satu tetangga. Wajahnya lelah, tapi sorot matanya penuh tekad. "Xiao Yu, mulai sekarang mungkin aku tidak lagi punya segalanya, tapi aku masih punya diriku sendiri, dan aku ingin bersamamu." Xiao Yu menggigit bibir, air matanya jatuh. "Mengapa kau begitu keras kepala, Yuhan? Kau sudah mengorbankan terlalu banyak hanya demi aku." "Karena kaulah satu-satunya alasan aku merasa hidup. Jika harus memilih antara kerajaan bisnis dan cintaku padamu, aku memilih cintamu." Xiao Yu memeluknya erat, menangis di bahunya. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi menolak perasaannya. Di tengah reruntuhan hidupnya, hadir satu cahaya kecil yang membuatnya kembali percaya pada harapan. Namun keduanya tahu, jalan di depan tidak akan mudah. Di balik semua itu, Tang Xinya menyaksikan berita dari layar ponselnya dengan tatapan penuh kebencian. Senyum tipis muncul di bibirnya. "Kalau kau memilih gadis itu, Yuhan, maka aku akan pastikan kau menyesal. Badai yang lebih besar pun mulai menanti." Sejak kebakaran itu, hidup Lin Xiaoyu dan ibunya benar-benar berubah. Mereka menumpang di rumah tetangga, berusaha bertahan dengan bantuan seadanya. Xiaoyu ingin mencari pekerjaan tambahan, tapi luka emosional dan fisiknya masih terasa berat. Di sisi lain, Chen Yuhan kini hidup tanpa kemewahan. Kartu-kartu fasilitasnya diblokir, mobilnya ditarik, dan bahkan beberapa kolega bisnis menjauh darinya. Namun anehnya, ia merasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasakan kebebasan untuk memilih jalannya sendiri. "Xiaoyu," katanya suatu malam saat keduanya duduk di teras rumah tetangga yang sederhana itu. "Mungkin aku sudah kehilangan segalanya, tapi bersama denganmu, aku merasa punya sesuatu yang lebih berharga." Xiaoyu terdiam, hatinya hangat sekaligus takut. "Yuhan, aku hanya takut suatu hari kau menyesal." Yuhan menatapnya lembut. "Aku lebih takut kehilanganmu daripada kehilangan segalanya." Namun kebahagiaan kecil mereka tidak berlangsung lama. Tang Xiniai, yang merasa harga dirinya diinjak, mulai bergerak di balik layar. Dengan kekuatan keluarga Tang, ia menekan pemilik kontrakan lama Xiaoyu agar menolak memberi tempat tinggal kembali. Ia juga menyebarkan isu bahwa Xiaoyu mendekati Yuhan hanya demi uang, sehingga banyak orang mulai memandang sinis. Tak berhenti di situ, Xinye juga mendekati Madam Li. "Anti," katanya manis, "aku hanya tidak ingin Yuhan terjerumus. Gadis itu, dia tidak sepadan. Kau tahu aku selalu menganggap Yuhan seperti calon suamiku sendiri." Madam Li bimbang. Hatinya tersayat melihat anaknya kehilangan segalanya. Namun ia juga tidak bisa membenci Xiaoyu. "Xiniai, ini masalah pilihan Yuhan. Aku tidak bisa memaksanya." Xiniai menatap senyum tipis. "Bagaimana kalau begitu, biarkan aku yang memberinya pelajaran." Hari-hari berlalu dan tekanan makin kuat. Minimarket tempat Xiaoyu bekerja tiba-tiba menerima surat peringatan dari pemerintah setempat tentang pelanggaran izin. Pemilik minimarket yang tak ingin terlibat masalah terpaksa memecat Xiaoyu. "Maaf Xiaoyu, ini di luar kuasaku," kata pemilik dengan nada bersalah. "Saya mengerti loh Ban, terima kasih sudah memberi saya kesempatan." Saat malam tiba, ia duduk sendirian di tepi sungai. Angin berhembus dingin, membawa serpihan air mata yang tak bisa ia tahan. "Apa salahku? Mengapa cinta harus membawa derita sebesar ini?" gumamnya. Chen Yunhan menemukan Xiaoyu di sana.
Ia duduk di sampingnya, tanpa banyak kata, hanya mengulurkan tangan. Xiaoyu menatapnya, lalu akhirnya bersandar di bahunya. Yunhan, aku lelah, sangat lelah. Aku tahu, bisiknya. Kalau kau lelah, biarkan aku jadi sandaranmu. Jangan pernah menghadapi semua ini sendirian lagi. Dalam keheningan itu, mereka berdua sadar, semakin banyak dunia menentang, semakin kuat mereka harus bertahan bersama. Sementara itu di kediaman Chen, Jian Hong mulai menyesali tindakannya. Meski marah besar, ia tak bisa menutup mata melihat putranya tetap teguh. Bahkan beberapa investor mulai mempertanyakan stabilitas keluarga Chen karena konflik internal yang tersebar ke media. Madam Li mendekati suaminya dengan suara lembut. Jian Hong, mungkin kita terlalu keras. Yunhan bukan anak kecil lagi. Kalau ia sudah memilih, mungkin kita harus belajar menerima. Namun, Jian Hong masih keras kepala. Cinta tidak bisa mengalahkan realitas. Dunia bisnis tidak mengenal belas kasihan. Tapi jauh di dalam hatinya, ada keraguan yang mulai tumbuh. Puncaknya terjadi ketika Tang Xinnya melancarkan serangan terakhir. Ia menyewa beberapa preman untuk menakut-nakuti Xiaoyu. Suatu malam, saat Xiaoyu berjalan pulang setelah membeli obat untuk ibunya, sekelompok pria menghadangnya di gang sepi. Jadi ini gadis miskin yang merebut hati Chen Yunhan. Salah satu dari mereka mengejek. Dasar berani sekali, kau pikir kau siapa? Xiaoyu mundur, tubuhnya gemetar. Aku tidak ingin masalah. Terlambat. Salah satu dari mereka mencoba menarik tasnya dengan kasar. Namun sebelum tangan itu menyentuhnya, Yunhan muncul. Dengan keberanian penuh, ia melawan para preman itu meski kalah jumlah. Pertarungan berlangsung singkat tapi brutal. Yunhan menerima beberapa pukulan, namun akhirnya polisi yang dipanggil warga datang, membuat para preman kabur. Xiaoyu menjerit melihat Yunhan terkapar dengan wajah berdarah. Yunhan, kau kenapa? Dengan senyum lemah, Yunhan berbisik. Aku janji, aku tidak akan pernah biarkan siapapun menyakitimu. Xiaoyu menangis, memeluknya erat. Saat itu hatinya benar-benar mantap. Tidak ada lagi yang bisa memisahkan mereka. Bahkan kasta, bahkan dunia sekalipun. Keesokan harinya, berita tentang serangan itu menyebar luas. Banyak orang bersimpati pada Yuhan dan Xiaoyu, terutama setelah diketahui bahwa preman-preman itu memiliki hubungan dengan keluarga Tang. Reputasi Tang Xinnya pun hancur. Sementara dukungan publik justru mengalir kepada pasangan cinta sejati yang melawan takdir. Jian Hong yang membaca semua berita itu terdiam lama. Ia mulai menyadari, cinta anaknya mungkin bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang bahkan bisa menggerakkan simpati masyarakat. Apakah selama ini aku yang salah? Gumamnya lirih. Malam itu, di rumah sakit, Yuhan berbaring dengan perban di kepala. Xiaoyu setia menemaninya, menggenggam tangannya sepanjang waktu. Yuhan, kau sudah terluka parah karena aku. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Yuhan membuka mata perlahan, tersenyum tipis. Kalau aku harus terluka 1000 kali demi melindungimu, aku akan tetap melakukannya. Air mata Xiaoyu jatuh deras, namun kali ini bukan karena putus asa, melainkan karena keyakinan. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sendiri. Dan di luar ruangan, diam-diam, Jian Hong berdiri menyaksikan pemandangan itu. Wajahnya kaku, namun matanya penuh gejolak. Perang besar antara cinta dan kasta akhirnya mencapai puncaknya. Dan keputusan terakhir, kini ada di tangan sang ayah. Suasana kamar rumah sakit begitu hening. Hanya suara mesin monitor detak jantung yang terdengar teratur. Lin Xiaoyu duduk di kursi samping ranjang. Kepalanya bersandar di tepi kasur sambil menggenggam erat tangan Chen Yuhan. Sejak malam itu, ia tidak pernah meninggalkan sisi Yuhan. Luka-luka di tubuh lelaki itu masih butuh waktu untuk pulih. Tetapi tekad di balik matanya sama sekali tidak goyah.
Saat matahari pagi menembus tirai tipis, pintu kamar terbuka. Chen Jianhong masuk dengan langkah berat, ditemani Madam Li yang tampak gelisah. Xiao Yu segera berdiri kaku. "Uncle Chen," ucapnya pelan, tak berani menatap. Namun kali ini Jianhong tidak menampilkan wajah kerasnya. Ia menatap putranya yang terbaring dengan perban, lalu menghela nafas panjang. "Yuhan," suaranya bergetar. "Kau benar-benar bodoh." Yuhan membuka mata perlahan, tersenyum lemah. "Kalau bodoh artinya melindungi orang yang kucintai, maka aku rela jadi bodoh, Ayah." Keheningan panjang melingkupi ruangan itu. Xiao Yu menunduk, tubuhnya gemetar, takut akan penolakan lagi. Tapi kemudian, Jianhong mendekat, menatapnya dalam-dalam. "Kau, gadis ini, aku sudah mencoba memisahkanmu dari anakku, tapi ternyata kau lebih kuat dari yang kubayangkan." Xiao Yu terkejut, bibirnya bergetar. "Tuan Chen, saya tidak pernah memiliki niat melawan Anda. Saya hanya mencintainya dengan tulus." Madam Li melangkah maju, memegang lengan suaminya. "Jianhong, bukankah ini saatnya kita berhenti melawan kebahagiaan anak kita?" Untuk pertama kalinya, Jianhong menunduk. Ia ingat wajah-wajah investor yang mempertanyakan kehormatan keluarga, ia ingat berita simpati publik, ia ingat bagaimana putranya rela kehilangan segalanya demi seorang gadis sederhana. Dan di balik semua itu, ia merasakan sesuatu yang lama hilang dari hidupnya, kejujuran cinta. Akhirnya, ia berkata dengan suara pelan tapi jelas, "Jika kau benar-benar mencintai Yuhan, maka mulai hari ini aku akan menganggapmu bagian dari keluarga Chen." Xiao Yu tertegun, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Yuhan yang mendengar kata-kata itu tersenyum lega. "Ayah, terima kasih," bisiknya. Kabar itu segera menyebar. Media yang semula ramai memberitakan konflik cinta beda kasta, kini beralih meliput restu keluarga Chen untuk kisah cinta sejati. Banyak orang menyambutnya dengan gembira. Sementara itu, keluarga Tang harus menanggung malu besar. Tang Xinya mengurung diri, menolak tampil di depan publik. Semua rencananya berbalik menghancurkan dirinya sendiri. "Bagaimana mungkin aku kalah dari gadis miskin itu?" Gumamnya penuh dendam. Namun ia sadar tidak ada lagi ruang untuknya di hati Yuhan. Beberapa bulan kemudian, suasana berubah drastis. Chen Yuhan, meski tidak lagi bergantung sepenuhnya pada kekuasaan ayahnya, mulai membangun perusahaan kecil dengan ide dan kerja kerasnya sendiri. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya mampu berdiri tanpa warisan. Lin Xiao Yu di sisi lain memilih melanjutkan kuliah paruh waktu dengan beasiswa yang ia perjuangkan. Ia ingin membekali diri bukan hanya menjadi istri seorang pewaris, tapi juga pribadi yang bisa berdiri sejajar dengan Yuhan. Mereka menjalani hidup sederhana namun penuh makna. Kadang sulit, kadang melelahkan, tapi setiap kali menatap satu sama lain, keduanya tahu inilah kebahagiaan yang sejati. Suatu sore, di taman tempat mereka pertama kali bicara tentang janji yang tak terucap, Yuhan mengajak Xiao Yu duduk di bangku kayu yang sama. "Masih ingat tempat ini?" tanya Yuhan sambil tersenyum. Xiao Yu mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Bagaimana mungkin aku lupa? Di sini pertama kali aku merasa kau benar-benar tulus." Yuhan menghela nafas panjang, lalu berlutut di depannya. Dari saku jas sederhana, ia mengeluarkan sebuah cincin kecil dengan batu permata yang tidak mewah, tapi berkilau indah. "Xiao Yu, aku tidak tahu apa yang akan menunggu kita di masa depan. Mungkin akan ada badai lain. Mungkin akan ada tantangan baru, tapi satu hal yang pasti, aku ingin melewati semuanya bersamamu. Will you marry me?" Xiao Yu menutup mulut dengan kedua tangan. Air matanya jatuh deras. Seluruh kenangan,
penolakan, perpisahan, luka, hingga keberanian Yuhan berputar kembali di benaknya. "Yuhan, ya, aku mau." Taman itu bergema oleh suara tawa dan tangis bahagia. Burung-burung terbang di langit senja, seakan ikut merayakan kebahagiaan mereka. Hari pernikahan sederhana itu akhirnya tiba. Tidak ada pesta mewah dengan ribuan tamu. Hanya keluarga dekat, sahabat, dan beberapa tetangga yang dulu membantu saat kebakaran. Chen Jianhong, meski masih kaku, berdiri di panggung kecil, memberikan restu dengan suara berat namun tulus. "Semoga kalian belajar dari kesalahan kami dan menjalani hidup dengan cinta sebagai landasan. Jangan ulangi kebodohan kami yang mengukur segalanya dengan kasta dan harta." Madam Li menangis haru, memeluk Xiao Yu seakan memeluk putrinya sendiri. Dan saat Yuhan menggenggam tangan Xiao Yu di hadapan semua orang, ia berbisik, "Mulai hari ini, kita tidak lagi berbeda kasta. Kita hanya dua hati yang memilih untuk bersama." Tahun-tahun berlalu, perusahaan kecil Yuhan berkembang pesat berkat kerja keras dan dukungan Xiao Yu. Mereka bukan hanya pasangan suami istri, tetapi juga mitra sejati dalam membangun masa depan. Meski jalan mereka penuh luka, badai, dan air mata, pada akhirnya cinta mereka membuktikan satu hal. Perbedaan kasta hanyalah tembok yang bisa runtuh ketika hati benar-benar bersatu. Dan setiap kali mereka kembali ke taman itu, duduk di bangku kayu tua yang menjadi saksi perjalanan panjang mereka, keduanya selalu saling tersenyum. Karena mereka tahu, cinta sejati tidak pernah kalah.